Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin salih wa yafaqihna fid din. Waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan seputar akidah. Kita masuki pembahasan berikutnya adalah yakni kita membahas muqaddimah dari penulis kitab. Di muqaddimah penulis kitab. Ini yang menulis kitab ini adalah Syekh Wahid Abdussalam Bali. Penulisnya itu, pengarangnya Syekh Wahid Abdussalam Bali, hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, saya bacakan perkataan beliau: Alhamdulillahil wahidil ahadi munazzahi anis syariki wa tashbihi al-waladi, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashari wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-asar wa billahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu wa ba'du. Fahadha mukhtasarun fil aqidah yajma'u atrafaha wa yuwaddahu usulaha wa as'alullaha an yuhyiyana 'alal imani wa yumitana alaihi wa ayyahsyarana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam muqaddimah ini yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, saya simpulkan ada 10 poin yang beliau sampaikan. Dalam muqaddimah ini, kata beliau, ada lebih kurang 10 poin. Ini kesimpulan dari saya ya, poin-poinnya yang beliau sampaikan dalam muqaddimah beliau ini. Ya, poin yang pertama beliau sebutkan adalah Alhamdulillah. Ini beliau sedang menjelaskan syukur. Ya, beliau sedang menjelaskan hakikat syukur. Ini yang pertama, ini kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang beliau bahas adalah Al-Wahidil Ahad. Bahwasanya Allah itu Ahad, tidak berbilang, tunggal, esa. Ini poin yang kedua. Allah itu esa, tidak berbilang. Ini Tuhan gitu, sesembahan itu hanya satu, tidak dua dan tidak tiga. Dan semua yang disembah selain Allah itu dikatakan ilah, tapi ilah yang batil. Makanya dibantah oleh Allah bahwasanya Allah yang paling berhak. Sesembahan yang ada, sesembahan yang tidak berhak. Yang berhak hanyalah Allah semata. Tapi poin yang ketiga beliau jelaskan adalah bahwasanya Allah itu suci dari sekutu. Artinya Allah tidak butuh penolong, tidak butuh pembantu.
Iya, disucikan Allah dari sekutu. Ya, ini yang ketiga. Disucikan Allah dari sekutu atau kesyirikan. Baik. Kemudian poin yang keempat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum yang keempat, Allah itu disucikan dari sekutu atau tasbih, disamakan dengan makhluk, ya, atau disamakan dengan makhluk. Artinya apa? Allah itu tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Allah suci dari penyerupaan dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak beranak, Allah enggak memiliki anak, dan juga tidak diperanakkan. Ya, tidak diperanakkan. Baik. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima adalah seorang muslim hendaknya senantiasa berselawat, berkirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bersalawat dan berkirim salam. Berkirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satu nanti insyaallah akan kita jabarkan. Saya ambil kesimpulan dulu biar kita tahu pembahasannya apa saja. Gitu ya. Baik. Kemudian poin yang ke-6, saya sedang menjelaskan bahwasanya Nabi kita itu alaihi salatu wassalam ala sayyidil bashar, pemimpinnya manusia. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam pemimpinnya manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pemimpinnya manusia. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh, hendaknya di samping kita bersalawat dan berkirim salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan lupakan keluarga dan sahabat Rasul. Karena kedua orang ini, kedua generasi ini diridhoi oleh Allah, disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah. Keluarga zuriyah ini keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, meskipun sebagian keturunan Rasul ada yang bermaksiat, ada yang pelaku keharaman yang sangat besar, mungkin ada sebagian di antara mereka yang mengikuti paham Syiah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim tetap menjunjung tinggi, menghormati, memuliakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ya, tetapi yang paling afdal adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau. Nah, jadi poin yang ketujuh apa? Memuliakan atau menghormati keturunan Rasul dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian poin yang ke-8 adalah wa man iktafa al-asar, dan motivasi bagi kita untuk mengikuti salaful ummah. Motivasi untuk mengikuti salaful ummah. Ini salafus saleh, yakni para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, poin 9 yang kita bahas adalah wajib secara mutlak minta pertolongan kepada Allah. Nggak boleh minta tolong kepada makhluk dalam perkara yang itu memang Allah yang memilikinya. Kalau perkaranya manusia mampu melakukannya, maka nggak masalah. Contoh, minta tolong kepada makhluk yang bukan wewenangan manusia. Apa contohnya? Tolong turunkan hujan. Tolong alihkan hujan. Pokoknya kami nggak mau hujan di daerah Selaman Ulu. Ya, hujannya di daerah Tertap misal. Ini nggak boleh. Ini hak Allah, wewenangan Allah. Maka ketika meminta pertolongan yang bukan haknya Allah, ini nggak boleh. Jatuh kepada menduakan Allah. Tapi kalau perkara yang memang itu manusia mampu melakukannya, maka tidak masalah. Masuk dalam bab ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ibadah jatuhnya, membahagiakan saudara muslim. Ya, Mas, saya kayaknya nggak bisa bikin meja deh. Tolong dong bikinin. Ya. Tolong dong bikinin kursi. Tolong dong bikinin rumah. Manusia mampu. Maka ini enggak masalah, maka masuk dalam babul ibadah, motivasi untuk ibadah, menyenangi hati kaum muslimin. Ibadah yang agung ini, ibadah yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi wajib secara mutlak minta tolong hanya pada Allah. Baik. Kemudian poin yang ke-10 yang terakhir adalah wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu. Wajib kita rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah. Ini yang ke-10. Wajib kembali kepada Allah, ya, berpegang teguh pada syariatnya. Dan ini banyak dikalahkan manusia ketika buatan manusia, syariat manusia berhadapan dengan syariat Allah. Ini banyak manusia terkalahkan, dan yang dikedepankan dalilnya rasa tidak enak. Ini syariat manusia, ini syariat Allah, berbenturan dengan suatu perkara. Tidak mampu melakukan syariat Allah karena nanti dia katakan orang begini gak enak rasanya, karena kebiasaan kami begini. Lebih mengedepankan bagaimana penilaian orang. Ini banyak manusia terkalahkan, dan ini banyak sekali di lingkungan kita
melakukan seperti ini. Ya. Dan kita lebih mendahulukan keridhaan manusia, keridhaan makhluk ketimbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita hidup dunia ini mencari ridho manusia atau mencari ridho Allah? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridho manusia, kata Imam Syafi'i, la yudrak, tidak akan pernah kita jumpai, nggak pernah akan kita dapati. Ini bapak ini seleranya ini, bapak ini seleranya ini, beda-beda. Masing-masing kepala memiliki selera masing-masing. Tapi kalau kita mengikuti seleranya Allah, maka selera Allah itu satu, tidak berbeda. Kalau kita mencari ridho Allah, pasti kita akan dapati. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, sampai kiamat kita nggak akan dapati. Sini aja Bapak Ibu sekalian, Bapak yang hadir sekarang aja, ada ajar yang ngomongin di belakang. Ngaji apa itu? Ya kan? Malam Senin kajian apa itu? Kok udah tumben-tumben hadir majelis ta'lim? Ada apa ini? Yang selama ini nggak ada. Ada ajar yang omongin di belakang. Nah, kalau kita ikuti omongin manusia, ridho manusia seperti ini, maka tidak akan pernah kita jumpai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu ini, kalau saya mengetahui hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat yang paling baik dari sekian banyak tempat kecuali di majelis ilmu. Baik majelis ilmunya diadakan di masjid atau majelis ilmu yang diadakan di luar masjid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah ini di masjid terus. Kadang-kadang di atas kendaraan, ya, kadang-kadang di pasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah syariat Allah. Kadang-kadang di sedang panen di kebun, kadang-kadang di pasir, kadang-kadang setengah jam mampir di tempat yang biasa sahabat-sahabat alaihi salatu wasallam duduk-duduk. Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut nimbrung. Jadi banyak metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis, tidak ada majelis yang paling terbaik kecuali majelis ilmu. Makanya sayang Bapak Ibu sekalian, tidak dihadiri majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis diampuni dosa. Ingin dosa kita diampuni oleh Allah, dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, ya, sahihkan oleh Imam Al-Albani, apalagi yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, ya, duduk di majelis ilmu, paham tidak paham, meskipun kita ngantuk, meskipun kita tertidur, bahkan ngiler pun kalipun, ya, diampuni dosa kita oleh Allah. Malaikat ikut mendoakan kita. Ikan-ikan yang di laut dan di sungai ikut mendoakan kita. Semua binatang yang ada, makhluk yang ada, yang langit maupun bumi, ikut mendoakan, memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni fulan karena dia telah belajar di majelis ilmu. Itu syariat risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kabar gembira. Makanya hadirkan ketika majelis ilmu, wah saya banyak dosa nih kayaknya. Solusinya untuk mengugurkan dosa kita, duduk majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, di situ dibacakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah alaihi salatu wassalam. Nah, baik. Kawan sekalian, kita masuki poin yang pertama. Jadi pembahasan kita ada 10 poin. Semoga bisa selesai insyaallah.
Ini baru muqaddimah penulis kitab. Taib. Pembahasan yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian, kalau dibahas secara detail satu majelis, 1 jam, 2 jam tidak selesai. Tapi kita simpulkan saja sedikit saja. Ya, poin-poin pentingnya saja. Jadi alhamdulillah ini maksudnya adalah sana'u lillahi min jami'il wujuhi lillahi wahdah. Fallazi yastahiqqu jami'a anwa'il muhammadi huwa Allahu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian, ya, adalah pujian Allah, adalah kalimat pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala di segala sisi. Ya, di segala sisi. Makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk dipuji. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk dipuji. Apa tadi alhamdulillah? Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Jadi poin pertamanya kalimat alhamdulillah ini apa tadi? Pujian Allah, pujian hanya untuk Allah dari segala sisi. Sehingga Allah yang paling berhak untuk dipuji. Nah, kemudian orang mengatakan alhamdulillah itu adalah sana'u ma'a ta'zimi wa mahabbati ala ni'matin. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah seseorang sedang memuji Allah disertai pengagungan. Dia sedang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia sedang mencintai terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya. Saya ulangi. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia sedang memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, dia sedang mengagungkan Allah, ya, dan mencintai apa yang diberikan Allah. Jadi pujian disertai pengagungan dan kecintaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu dipuji nama-namanya, dipuji sifat-sifatnya, dipuji perbuatannya, dan dipuji nikmatnya, dan dipuji kerububiyan Allah Subhanahu wa taala, dipuji uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dipuji nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dipuji
tentang qadanya dan dipuji tentang takdirnya dan dipuji syariatnya. Ya. Oleh karenanya itu Bapak Ibu sekalian, orang yang ketika diberikan apa saja oleh Allah, maka kewajiban seorang mukmin wajib memuji Allah. Alhamdulillah. Maka memuji Allah itu dengan kalimat alhamdulillah. Jadi apa saja, Bu? Apa saja yang diberikan oleh Allah wajib kita puji Allah. Allah memberikan kita tidak lepas dari dua kemungkinan. Kalau tidak kenikmatan, musibah. Itu juga pemberian Allah. Ya, bukan keluh kesah kita ketika ditimpa musibah. Jadi memuji Allah itu bukan ketika diberikan kenikmatan, harta banyak, rezeki lancar, ya, harta dan seterusnya lah. Bukan itu saja. Apa saja yang Allah berikan, nikmat atau musibah, wajib dipuji. Meninggal misalnya, siapa yang meninggal? Istri saya. Siapa meninggal? Anak saya. Maka orang yang ditimpa musibah seperti ini, kewajiban dia memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Nah, orang yang mengucapkan yang seperti ini, dia sedang mendapati di maqam, ya, kedudukan yang paling tertinggi. Ini yang dikatakan orangnya sabar. Ya, istrinya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah. Wih, senang ya istrinya meninggal ya. Biar nikah baru lagi, gitu kan? Ya, istrinya meninggal lagi. Iya, gitu ya. Iya Pak, istri meninggal, alhamdulillah, biar istri nikah lagi. Ya, begitu. Atau suami meninggal, alhamdulillah. Ini sulit orang melakukan ini, Bu. Ya, sulit. Orang yang tidaklah mengucapkan ini kecuali terdapat dirinya kesabaran yang tingkat tinggi, gitu. Iya. Anak sakit, masuk rumah sakit, ada orang nelpon, assalamualaikum. Hah? Ini dicopot. Tidak jelas. No. Tes. Tes. Jadi kalau ditanya oleh orang, kita sedang di rumah sakit atau ditimpa kemalangan, siapa yang meninggal? Alhamdulillah istri saya meninggal. Alhamdulillah anak saya meninggal. Alhamdulillah ala kulli halin. Dan ini sunnahnya seperti itu, sekalian. Sunnahnya seperti itu. Makanya ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza asabahum minal musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Nah, jadi semuanya Bapak Ibu sekalian, kalau Syekh tadi menjelaskan di sini, semuanya nama Allah itu wajib kita puji. Terhadap sifat Allah wajib kita puji. Perbuatan Allah wajib kita puji. Nikmat yang Allah berikan, musibah itu nikmat. Musibah itu nikmat bagi orang yang bisa mensikapi musibah. Tapi kalau bagi orang nggak bisa mensikapi musibah, ini orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu. Baik. Kemudian poin ketiga dari penjelasan yang pertama ini adalah apa perbedaan ya alhamdu dengan al-madah? Ya, perbedaan
Perbedaan alhamdu dan al-madh. Madh itu artinya adalah sanjungan juga, pujian juga. Iya. Tapi ini beda. Ya, ini berbeda. Kalau alhamdu, ya, labudda ayyakuna dafi'u hubba wa ta'zima. Jadi orang ketika mengucapkan alhamdu itu disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Ini pertama, disertai pengagungan dan kecintaan. Adapun al-madah, sanjungan, kita menyanjung seseorang, itu tidak disyaratkan harus mengucapkan alhamdu. Ya, tidak disyaratkan harus mengucapkan alhamdu. Tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan, ya, kecintaan dan pengagungan. Ya, tidak disyaratkan kecintaan dan pengagungan. Contoh, ya, contohnya adalah kita menyanjung seorang raja, memuji seorang raja, maka tidak harus disyaratkan kita cinta dulu, tidak disyaratkan kita harus mengagungkan pemerintah dulu, tidak. Ya, demikian juga wasalatin, para sultan, pemimpin-pemimpinnya sama ini, ya, raja atau sultannya sama. Jadi kita memuji, menyanjung pemimpin itu tidak disyaratkan kita harus cinta dulu kepada sang raja. Tidak disyaratkan kita harus mengagungkan sang raja. Iya. Wal umara, ini sama juga, pemimpin juga. La yuhibbunahum wa la yu'adzibunahum, tidak disyaratkan kita mencintai mereka, tidak disyaratkan kita untuk mengagungkan mereka. Tapi kalau Allah, ini harus disyaratkan mengagungkan dan mencintai Allah. Iya. Ini perbedaan alhamdu dan al-madah. Kemudian poin yang keempat, apa sih perbedaan dengan alhamdu dan syukur? Ya. Perbedaan alhamdulillah dengan syukur. Ya. Perbedaannya adalah kalau alhamdu la yakunu illa bilisan. Jadi orang mengucapkan alhamdulillah ini harus diucapkan dengan lisan. Harus dengan lisan. Ya. Adapun syukur, ya, kalau syukur bisa jadi dengan lisan, bisa jadi dengan jawareh, bisa jadi dengan hati. Syukur ini bisa jadi dengan lisan, bisa jadi dengan anggota badan, bisa jadi dengan hati. Makanya para ulama menjelaskan tiga hal ini disebut dengan rukun syukur. Seseorang itu benar-benar dia bersyukur kepada Allah terpenuhi tiga syarat ini. Kalau terpenuhi tiga syarat ini baru sampai pada puncak yang paling tertinggi, alhamdu. Baru dia mengatakan alhamdulillah. Nah, contoh ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah, ya, maka lisannya akan mengucapkan
alhamdulillah. Taib. Rukun yang kedua, nikmat itu tidak hanya dinikmati dirinya sendiri. Dia ingin orang lain dapat cipratan. Ya, dapat cipratan. Akhirnya dia bagi. Ya. Contohnya misalnya ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah, misal saja diberikan kesehatan, mungkin kita sudah sakit-sakitan puluhan tahun. Misalnya kita ada berobat sana sini, qadarullah belum kunjung sembuh. Diberikan kesehatan oleh Allah, nikmatan oleh Allah, alhamdulillah. Ya, ucapkan syukur ya, alhamdulillah. Ya. Dipanggil orang-orang, Pak, boleh datang ke rumah saya, atau dia masak sendiri, bagi ke fakir miskin, bagi ke anak-anak yatim, bagi kepada pondok pesantren, bagi kepada mubalik, bagi kepada ustadz, muallim. Iya, udah bagi aja, undang aja makan-makan. Undang saja makan makan. Enggak perlu acara-acara yang lain. Ini bentuk rasa syukurnya, dia berbagi. Jadi enggak usah repot-repot diri Bapak Ibu sekalian. Ya. Bisa dengan uang, bisa dia masak dengan rumah dan seterusnya. Datang ke pondok pesantren, santuni anak yatim. Ini rasa syukur saya, Allah berikan puluhan tahun saya sakit, alhamdulillah tidak sembuh, masya Allah. Ya, sama juga berapa kejadian sama kawan-kawan kami, belasan tahun menikah nggak punya anak, padahal dia subur-subur saja, ya sehat-sehat saja. Alhamdulillah Allah berikan sekian puluhan tahun menikah, baru dapat omongan anak pertama, dia bersedekah kepada Allah. Panggil anak yatim makan di rumahnya, potong kambing, potong sapi kalaupun ada. Bismillah, udah makan aja. Simple, ya. Nah, begitu juga misalnya ada kenikmatan kita pergi haji atau umroh, ada masalah, khair insyaallah. Panggil orang ke rumah, makan di rumah, selesai, sudah makan saja. Mau mendoakan silakan masing-masing. Ya, masya Allah, semoga hajinya mabrur dan seterusnya, umrohnya diterima oleh Allah, penghapus dosa insya Allah. Nggak perlu ada sisipan yang lainnya. Nah, riya itu urusan ini. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ungkapan rasa syukur dia. Ini kita berbicara rukun syukur. Diberikan rezeki oleh Allah banyak, mungkin dagangnya biasanya jual beli 100.000, tiba-tiba pesanan banyak, akhirnya kerupuknya laris banyak. Sudah, karena dia hari itu luar biasa dagang bakso dan seterusnya, udah ini 100.000 pergi ke pondok pesantren, anak yatim, panti asuhan, kasih mereka makan. Masya Allah. Ini dia ingin berbagi atas nikmat yang Allah berikan, dibagi kepada orang lain. Kemudian rukun yang ketiga dengan hati. Semua kita bisa ditanya siapa yang akan memberikan nikmat itu kepada kita. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang bisa ketika diberikan nikmat belum tentu dia mengucapkan alhamdulillah. Belum tentu dia ketika diberikan mobil yang mewah dia berbagi dengan orang lain, bagi makan atau bagi baju dan seterusnya, bagi-bagi uang dan seterusnya, belum tentu. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang itu tanda dia bersyukur atau tidak, dia menjalankan 3 ini, baru dia dikatakan bisa bersyukur. Nah, makanya dijelaskan oleh Syekh di sini, wa syukur qalbi, ini i'tiqadu anna kulla ni'matin hiya min indillahi wahdah duna ghairihi. Dia harus yakin dalam hatinya bahwa nikmat yang Allah berikan itu murni datangnya dari sisi Allah, bukan dari yang lain. Itu yang pertama. Saya rasa kita semuanya bisa. Ya. Adapun yang kedua, alhamdu yakunu ala nikmatin au ghairi ni'matin. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalimat alhamdulillah ya
Ini baik kita diberikan nikmat oleh Allah maupun tidak diberikan nikmat atau diberikan musibah. Maka ucapkan alhamdulillah. Nah, adapun syukur, ya syukur ini orang bersyukur kepada Allah melainkan ala ni'matillah. Dia bersyukur kepada Allah kalau Allah berikan nikmat kepada dirinya. Ai an al-'abda yahmadullaha sawa'un an'ama 'alaihi aw lam yun'im. Artinya bahwasanya seorang hamba dia memuji Allah, baik Allah berikan nikmat atau tidak Allah berikan nikmat kepadanya, dan tidak bersyukur kepada Allah melainkan apabila an'ama alaihi bi ni'matin, bari diberikan nikmat. Jadi alhamdulillah, orang mengucapkan alhamdulillah baik diberikan nikmat atau tidak, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Adapun syukur, dia mengucapkan alhamdulillah ketika hanya diberikan nikmat Allah saja. Ya, ketika diberikan nikmat saja. Baik, selesai poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Apa poin yang kedua tadi? Bahwasanya Allah itu tunggal esa, tidak berbilang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala esa dalam menciptakan. Wala yusyarikuhu ahadun. Allah tidak butuh sekutu sedikit pun. Allah sendiri yang mengatur alam jagat raya ini dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kedua nama Allah ini Ahad, ya. Jadi Ahad itu salah satu dari nama Allah. Al-Wahidu Ahad. Ya, itu salah satu dari nama Allah. Al-Wahid dan Ahad ini dua dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam 3 ayat tentang nama Allah ini. Ahad itu, Esa itu salah satu nama sekaligus sifat Allah. Kita sering kan mendengar atau membaca Allah yang Maha Esa, ya gitu kan? Allah yang Maha Esa. Nah, Allah yang Maha Esa itu adalah nama sekaligus sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nama Allah itu adalah sifat Allah. Sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin hafizahullah taala dalam kitabnya Qawaidul Musla. Ya. Kullu asma'illahi subhanahu wa ta'ala yadullu ala sifatih. Itu kata beliau. Setiap nama Allah itu menunjukkan sifat bagi Allah. Mana dalilnya bahwasanya Allah itu namanya Ahad? Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 16. Ya, dalam Quran surat 16. Ar-Ra'd ayat 16. Allah mengatakan, Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakan wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan Rasul kita yang tercinta menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwasanya Allah itu khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dia adalah ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ahad, zat yang maha tunggal, yang maha esa, yang maha atau lagi perkasa, qahhar.
Iya. Demikian pula dalam Quran, ya, surah Ghafir. Quran surat Ghafir ayat 16 juga. Di situ Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa kerajaan hari ini? Ini milik Allah, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan sekarang ini itu adalah milik Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Kemudian dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, apa yang mengatakan? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Nah, jadi sangat jelas, ya, harus yakin dalam diri kita, keyakinan yang harus terpancar dalam dirinya, Allah itu Esa, tidak berbilang. Dan inilah yang dijadikan pijakan negara kita, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya diatur oleh syariat Allah. Nah, kemudian poin yang ketiga yang dibahas adalah apa? Poin yang ketiganya, Allah itu disucikan Allah dari sekutu, kesyirikan, atau Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Iya. Ini poin yang ketiganya. Disebutkan oleh beliau, lam yattakhidhillahu syarikan fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu di dalam menciptakan bumi ini. Allah enggak butuh penolong, Bapak Ibu sekalian. Dalam menciptakan bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, Allah tidak butuh sekutu dalam menciptakan surganya. Allah tidak butuh sekutu dengan menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah sendiri yang menciptakannya. Ya, wa mulkihi, dan Allah tidak, ya, berbilang dalam kekuasaannya. Raja itu satu, pemimpin itu satu. Ketika raja, pemimpin sudah berbilang, maka kerusakannya akan muncul. Demikian pula wa tadbirihi wa asma'ihi wa sifatihi, pengaturan Allah, ya, jadi yang mengatur tuh hanya satu saja, Allah saja, namanya dan sifatnya. Walam yakul lahu syarikun fil ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan dalam ibadah. Ya, ibadah kepada dukun, ya, mengiyakan, mempercayakan atau mempercayai semua apa yang dikatakan dukun, tukang ramal, ya, atau ahli pawang dan seterusnya. Allah enggak butuh yang seperti itu. Wa hadza min azmi kamalihi, dan ini termasuk agungnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mensucikan Allah dari segala sekutu. Adapun dalilnya ini sangat banyak, nanti insyaallah akan kita bahas setelah salat Isya biiznillah taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.